produsen tembakau ini belum dipandang sebagai stakeholder utama oleh produsen rokok. Ternyata rokok ilegal bukan hanya menyasar orang dewasa, ya. Di daerah-daerah ya, dan ini untuk mensupervisinya itu butuh kos juga. Bahan cukai ini ya. Betul. Apalagi kalau rokok-rokok ilegal ini, ya namanya saja ilegal, tidak berizin. Tidak berizin maka tidak ada rekapnya, tidak dicatat dalam GDP kita. Itu kan masuk kalau kita di makro belajar underground economy kan. Jadi transaksi-transaksi yang tidak tercatat di dalam perekonomian kita di pasar, ya itu akan semakin marak. Jadi kita harus mengantisipasi itu. Itu satu hal. Yang kedua adalah implikasinya bagi kesehatan. Kita nggak tahu kan, karena nggak ada yang pantau ini ilegal, kita nggak tahu bagaimana kualitasnya dan dampaknya terhadap kesehatan. Seperti itu. Oke, berarti tapi dengan harapan dengan cukai rokok ini sebenarnya pemerintah nih berharap besar nih Sobat Melek semuanya, bahwa dengan adanya cukai rokok ini konsumsi rokok itu bisa dikendalikan dan pendapatan negara bisa ditingkatkan. Betul. Nah, tadi kita udah membahas tentang bagaimana pemerintah, terus udah bagaimana dampaknya ke pengusaha, dan yang terakhir ke konsumen. Gimana nih? Ke masyarakat, betul. Bagaimana nih dampak dari kebijakan pemerintah cukai rokok ini untuk para masyarakat? Khususnya mengkonsumsi ya? Betul. Kalau kita bicara masyarakat, skopnya itu bukan hanya mereka mengkonsumsi. Oh gitu. Tapi sedikit banyaknya melibatkan petani tembakau. Kenapa kita prefer untuk menyebut petani tembakau sebagai masyarakat instead of bagian supply chain dari produksi rokok? Karena produsen tembakau ini belum dipandang sebagai stakeholder utama oleh produsen rokok, ya. Jadi mereka tidak punya bargaining power. Jadi begitu terjadi peningkatan cukai, ya, ini akan berpotensi untuk membuat petani agak tertekan, ya. Namun demikian, namanya kebijakan selalu ada konsekuensi positif dan negatif. Sehingga balik lagi ke pertanyaan yang tadi mengenai bagaimana peran pemerintah. Satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa tujuan utama dari kebijakan ini sangat baik, ya. Kalau kita breakdown ya 17 indikator capaian SDGs, bahkan Sustainable Development Goals, itu kan aspek sosial kesehatan juga masuk. Nah, artinya kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Oke? Kualitas sumber daya manusia ditingkatkan, salah satunya adalah membatasi konsumsi rokok, salah satunya. Baik perokok aktif maupun pasif. Jangan lupakan perokok pasif ya. Oh, iya. Iya, itu luar biasa perokok pasif itu. Ya, karena berarti itu bisa multiplier ya. Multiplier. Karena satu yang merokok mungkin yang menjadi perokok pasifnya itu ada banyak. Betul, ya? Artinya mengurangi satu jumlah, nggak usah jumlah dulu deh, mengurangi frekuensi merokok oleh perokok yang existing itu sudah membantu mengurangi frekuensi perokok pasif terpapar. Nah, sehingga di sini sebenarnya yang perlu kita antisipasi, namanya kebijakan pasti punya konsekuensi, pasti punya dampak turunan. Nah, sehingga yang pertama nih, agar kita memastikan kebijakan ini efektif ya, yang pertama adalah pemerintah harus bersiap, kita semua harus bersiap ya, dengan konsekuensi negatifnya, konsekuensi dampak turunan. Yang pertama itu adalah kita harus mempersiapkan bagaimana caranya agar segmen-segmen khusus, ini kan pemerintah tidak meningkatkan cukai untuk segmen kretek tangan, karena kan itu yang sifatnya padat karya kan, yang merekrut banyak tenaga kerja. Nah, ini harus kita lindungi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sejalan dengan tadi potensi munculnya atau maraknya produsen rokok ilegal, itu sudah harus siap dengan potensi kemunculan itu. Bahwa kemudian produsen rokok aktif diuntungkan itu dampak positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentunya implikasi dari antisipasi dampak negatif dari kebijakan peningkatan cukai rokok itu nanti bermanfaat sekali untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Karena apa? Memang data menunjukkan bahwa sejauh ini belum begitu efektif ya. Secara objektif kita harus melihat peningkatan cukai belum begitu efektif untuk menurunkan kebiasaan rokok. Ya. Namun demikian bukan berarti berhenti di situ kan. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kualitas kebijakan, lebih efektif lagi, kemudian mitigasi risikonya juga lebih baik lagi, sehingga target-target capaian dari kebijakan ini, peningkatan pendapatan negara, kemudian peningkatan kualitas kesehatan, itu bisa tercapai. Jadi kalau boleh di summary ini, untuk kenaikan cukai rokok ini yang akan diberlakukan mulai dari awal tahun 2021 ya,
itu ada sebenarnya memberikan dampak baik dari sisi pemerintah, pengusaha, dan juga para masyarakat gitu. Jadi kalau dari pemerintah ini sebenarnya tujuannya itu mulia, yaitu untuk sebagai pundi-pundi meningkatkan pendapatan negara serta untuk mengendalikan konsumsi rokok dari sisi masyarakatnya, dari sisi konsumsinya. Jangan lupakan rokok pasif. Betul. Ya. Nah, untuk dari sisi masyarakatnya itu juga ternyata nih dari penjelasannya Kak Fadli itu nggak cuman masyarakat atau perokok aktifnya, tapi juga petaninya dan juga perokok pasifnya. Jadi bisa dibayangkan betapa multiplier effect dari cukai rokok ini sendiri. Betul sekali. Jadi inventarisasi namanya kebijakan, pasti ada pro kontranya. Namanya kebijakan, pasti ada dampak positif dan negatifnya. Oleh karena itu, stakeholder yang sangat berkaitan dengan kebijakan ini plus kita masyarakat yang sangat berkepentingan untuk kemajuan bangsa gitu ya, harus mengambil langkah yang lebih proaktif dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan yang tujuannya adalah meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Karena tujuannya adalah perbaikan. Berarti memang di samping pemerintah itu sudah menerapkan kenaikan cukai rokok untuk mendapatkan pendapatan negara dan mengendalikan konsumsi rokok ini, berarti pemerintah juga punya PR nih ya, bagaimana men-tackle yang tadi satu, bagaimana melindungi ya usaha kretek ya, rokok kretek yang banyak menyerap tenaga kerja di industri rokok ini, kretek tangan khususnya, dan yang kedua bagaimana mencegah dampak dari penyebaran distribusi dari rokok ilegal itu sendiri. Betul. Karena begini, salah satu kenapa tadi rokok ilegal juga perlu kita highlight, karena ternyata rokok ilegal bukan hanya menyasar orang dewasa, ya. Di daerah-daerah ya banyak kita temukan anak-anak sudah mulai mengkonsumsi. Ya. Berarti sebenarnya rokok ilegal ini sebenarnya udah punya pasar ya? Ada pasarnya sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada, khususnya saudara-saudara kita yang masih belum educated. Jadi belum bisa mulai dari rasa penasaran, kemudian coba-coba, kemudian mendapatkan pengakuan sosial. Kan? Kalau kita berbicara pada level usia yang sangat muda ya, nah ini kan harus diantisipasi. Karena tentunya selain daripada kualitas rokok itu yang kita belum tahu, jika ini menjadi kebiasaan, ini akan jadi hal yang dianggap sangat biasa. Gitu. Nah ini yang harus kita antisipasi dari sekarang. Tapi berarti kalau gitu gimana ya kira-kira cara mengawasi dari produk ilegal sendiri? Karena kan sebenarnya dengan penerapan cukai rokok ini sendiri kan tujuannya dua itu tadi. Betul. Tujuan intinya. Nah kalau misalnya tetap aja rokok ilegal ini marak gitu, dan maksudnya pasarnya kan itu underground ya, maksudnya tidak terpantau lah, tidak terawasi oleh pemerintah, maksudnya nggak punya tools buat mengawasi itu gimana ya, maksudnya bagaimana sih penyebaran rokok ilegal itu sendiri sebenarnya? Sebenarnya kalau kita yang pertama, kalau kita hanya mengandalkan kebijakan, nggak akan pernah cukup. Toolsnya itu yang pertama. Jadi kebijakan tidak akan pernah cukup. Dan kita tahu bahwa sejauh ini kebijakan-kebijakan yang telah didorong oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan rokok itu sudah cukup baik. Namun tools dan mitigasi risiko. Nah, kalau kita perdalam lagi ke aspek bagaimana mengantisipasi penyebaran rokok-rokok ilegal, ini mungkin sedikit out of konteks ya, tapi masih related ya. Tentunya rokok-rokok yang ilegal itu sangat penting sekali peran dari orang tua. Edukasi maksudnya. Ya. Edukasi. Nah, kita perlu mengedukasi karena persebaran rokok ilegal ini untuk mensupervisinya itu butuh pos juga. Siapa yang kira-kira mau hari-hari standby mantengin di mana dia lewat, gitu kan? Nah, artinya memang aspek edukasi yang paling penting. Yang kedua adalah secara berkala, ya, lembaga dan kementerian dan lembaga negara yang berkenaan dengan aspek sosial, kependudukan, dan pendidikan, gitu ya. Itu secara intens melakukan supervisi, edukasi mengenai pola kebiasaan konsumsi, khususnya masyarakat dari daerah. Sehingga program dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan cukai rokok dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara, mengendalikan konsumsi rokok untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan, itu bisa jauh lebih efektif. Karena dari sisi grassroots sendiri, masyarakat sudah menyadari
bahwa ternyata konsumsi rokok kurang baik. Yang kedua adalah tadi salah satu yang sudah disebutkan, kebijakan cukai ini berpotensi membuka peluang besar bagi rokok ilegal. Nah, berarti kan double effort kan, ya kan, mitigasi resiko yang muncul plus mitigasi resiko yang muncul dari adanya rokok ilegal, sehingga dengan adanya edukasi yang baik, masyarakat bisa mencegah dirinya untuk terekspos oleh produk-produk ilegal seperti itu, sehingga kebijakan bisa lebih efektif, lebih tepat sasaran, dan mencapai apa yang dituju oleh kebijakan ini. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat Kak Fadli. Jadi gimana sih kira-kira dengan kenaikan target untuk cukai itu sebesar 3,2% di tahun 2021, itu gimana sih, seberapa besar sih dampak kenaikan cukai rokok ini? Sebenarnya kalau kita katakan signifikan mungkin belum, tapi berperan iya. Ya, jadi itu yang perlu kita garis bawahi, karena memang khususnya kan di tahun 2020-2021 kan fokus kita masih pandemi. Jadi memang arah effort kita itu semua ke sana. Mungkin kalau kita sekarang kan sumber pendapatan negara terbesar kan masih pajak, ya kan? Jadi kalau kita katakan dia berdampak signifikan mungkin belum, tapi berperan sedikit banyaknya iya. Walaupun hanya sedikit bukan berarti diabaikan, harus tetap kita optimalkan. Nah, ini bisa menjadi salah satu lesson learned ke depannya. Jika besok ya kita nggak berdoa sebenarnya ya. Jangan berdoa yang tidak baik, Bapak Ibu. Ya, jangan berdoa yang tidak baik. Cuman in case di depan kita ada kondisi yang mengagetkan seperti ini, kita sudah bisa mengakses bahwa kira-kira yang berasal dari rokok ini berperan atau tidak, berasal dari cukai ini berperan atau tidak, yang berasal dari sumber-sumber lain berperan atau tidak. Itu bisa menjadi lesson learned buat kita. Seperti itu. Thank you banget untuk penjelasannya. Nah, sekarang itu ada nggak closing statement mengenai kenaikan cukai rokok untuk tahun 2021 nanti? Yang pertama adalah kita dukung keberhasilan kebijakan ini, kita dukung keberhasilan peningkatan cukai rokok ini. Ya. Untuk menyukseskan kebijakan ini, kita perlu yang pertama memitigasi risiko yang muncul, memitigasi dampak negatif yang muncul. Ya. Kemudian kita semua proaktif dalam mendukung keberhasilan dari kebijakan ini. Ya. Dan yang terakhir adalah selalu berlari. Terima kasih Kak Fadli. Sekian. Harusnya nanya, maksudnya apa? Sekian Sobat Melek semuanya. Sampai jumpa di Pak Eko selanjutnya. Terima kasih. Yang masuk Pak Eko? Yang masuk Pak Eko.